إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنب بتقوى الله فقد فاز المتقون وأوصكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى بالقرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita terus mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap ibadah dan amal saleh yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang kemudian juga diabadikan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an adalah perintah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah memohon ampun ini bukan hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga kepada para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu bahwa mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang maksum. Mereka inilah hamba-hamba Allah yang terjaga dari melakukan perbuatan dosa, tetapi walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada mereka untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Baqarah ada perintah Allah Subhanahu wa taala memohon istighfar atau memohon ampun kepada nabi kita Nabi Adam alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam diperintahkan beristighfar. Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan beristighfar. Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang maksum, tetapi beliau tetap diperintahkan oleh Allah untuk memohon ampun. Kenapa begitu? Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya istighfar bukan hanya untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan, tetapi selain daripada penghapusan dosa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala juga mendatangkan kebaikan dan solusi kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bagi kita orang yang tidak maksum, yang tidak terpelihara dari berbagai macam dosa dan maksiat,
maka istighfar itu berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Selain daripada itu, istighfar juga memberikan kepada kita pahala dan kemudian mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin banyak kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi pula kedudukan kita di sisi Allah. Inilah salah satu rahasia kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beristighfar dan memohon ampun kepadanya, sebagaimana yang dapat kita baca dalam tulisan-tulisan yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memberikan kepada kita contoh yang begitu banyak bagaimana istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Maka dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bergeser dari tempat duduknya setiap kali selesai melakukan salat, sampai kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar dengan membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, wa innahu la yaghalu ala qalbi. Kadang-kadang saya pun merasakan keresahan dalam hati saya, merasa galau, dilanda rasa galau dalam hati saya. Wa inni la astaghfirullah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku beristighfar, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, aktsar min 70 marratan fil yaum, lebih daripada 70 kali beristighfar dalam 70 kali dalam sehari. Bahkan dalam riwayat yang lain dapat kita lihat hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari tidak kurang dari 100 kali beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam selesai duduk bersama para sahabatnya, beliau tidak berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Beliau tidak meninggalkan tempat itu sampai kemudian beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian masih banyak lagi kesempatan-kesempatan yang lain, momen-momen yang telah kita lihat bagaimana istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena istighfar bagi kita umat Islam, bagi kita manusia adalah solusi untuk dunia kita dan solusi untuk akhirat kita. Dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika kemudian beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Nuh ayat 12, ayat 10 sampai ayat 12. Kemudian beliau menguraikan sebuah kisah dari Syekh Hasan Al-Basri. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa ketika Syekh Al-Hasan Al-Basri sedang memberikan ceramah di hadapan ribuan sahabatnya, ribuan umatnya, tiba-tiba kemudian datang seorang laki-laki kepada Syekh Hasan Al-Basri, yashku al-jadba, yang kemudian melaporkan kepada Syekh Hasan Al-Basri tentang kekeringan yang telah lama melanda kampung halamannya. Kalau bahasa kita sekarang, dia orang itu kemudian mengatakan, wahai Syekh, kampung saya sudah lama tidak turun hujan. Kampung saya mengalami kekeringan yang luar biasa. Kampung saya sudah lama tidak mendapatkan karunia hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Syekh Hasan Al-Basri, tolong tunjukkan kepada kami satu amalan. Mudah-mudahan dengan amalan itu, ketika saya amalkan, kami amalkan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya kepada kami. Apa jawaban Syekh Hasan Al-Basri? Beliau kemudian mengatakan, istaghfirillah, saudaraku, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang kedua kepada Syekh Hasan Al-Basri, yashkul aqma. Orang ini yashku al-qahta, orang ini kemudian melaporkan kepada Syekh Hasan Al-Basri tentang musim paceklik yang melanda kampung halamannya. Dia mengatakan, wahai Syekh Hasan Al-Basri, kampung halaman kami sudah lama dilanda musim paceklik. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan yang ada tidak bisa memberikan buah, karena mengalami kekeringan yang berkepanjangan, sehingga kemudian tidak ada makanan yang dapat memuaskan kami, tidak ada makanan yang dapat kami makan dalam jumlah yang memberikan kepada kami kecukupan. Kami merasa lapar, sehingga kemudian sebagian orang kampung halaman itu ketika dilanda musim paceklik, maka kemudian mereka akan mencari makanan, mereka akan mencuri, dan kemudian bagaimana segala cara ditumpu demi untuk memuaskan hati mereka.
Apa jawaban Syekh Hasan Al-Basri pada saat itu? Beliau kemudian mengatakan, istaghfirillah, sahabatku, perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang ketiga. Orang ketiga ini Yashkul Aqma, dia kemudian mengadukan kepada Syekh Hasan Al-Basri tentang kemandulan yang dia alami. Karena menurutnya dia sudah lama menikah, tetapi sampai pada saat itu sudah bertahun-tahun dia menikah, tetapi Allah belum memberikan anak kepada dia. Keturunan yang senantiasa dinanti oleh dirinya, dinanti oleh pasangannya, dinanti oleh keluarga besarnya, sampai hari itu sudah mengalami, sudah berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala belum memberikan anak kepada dia. Lalu kemudian orang ini mengatakan, wahai Syekh Hasan Al-Basri, tolong tunjukkan kepada kami satu amalan, mudah-mudahan dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami anak. Apa jawaban Syekh Hasan Al-Basri? Beliau kemudian mengatakan, istaghfirillah, perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfirillah, saudaraku, beristighfarlah Anda, memohon ampunlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian datang lagi orang keempat kepada Syekh Hasan Al-Basri, yashkul faqra. Orang keempat ini mengadukan kepada Syekh Hasan Al-Basri tentang kemiskinan yang dia alami. Dia sudah merasa bosan hidup dalam keadaan miskin. Dia sudah lama diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kemiskinan. Lalu kemudian dia bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh, amalan apa yang dapat kami lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kemiskinan kami, Allah mengangkat penderitaan kami, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami kekayaan? Apa jawaban Syekh Hasan Al-Basri? Dia kemudian mengatakan, istaghfirillah, saudaraku, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat orang yang datang kepada Syekh Hasan Al-Basri dengan kasus yang berbeda, dengan permasalahan yang berbeda, tetapi kemudian Syekh Hasan Al-Basri memberikan jawaban yang sama, istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian salah seorang jamaah Syekh Hasan Al-Basri pada saat itu kembali bertanya, wahai Syekh, ini ada 4 orang yang datang kepadamu dengan permasalahan yang berbeda, tetapi wahai Syekh, jawaban Anda kepada mereka hanya satu, istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mad dalilu ala dzalika? Wahai Syekh, apa dalilnya? Apa dasarnya sehingga Anda mengatakan demikian? Apa jawaban Syekh Hasan Al-Basri? Dia kemudian mengatakan, alam taqra qala Allah Ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wahai sahabatku, wahai para jamaah, tidakkah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Yang firman Allah ini diabadikan di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh dulu alaihi salam telah memerintahkan kepada umatnya, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan kalian memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujannya kepada kalian midraran, dengan hujan yang lebat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Yang kedua, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yumdidukum bi amwal, Allah akan tambahkan harta-harta kalian. Sehingga kemudian ketika harta kita sudah bertambah, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecukupan, bahkan mungkin kekayaan. Wabanin, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian anak. Makanya ketika kemudian kita membaca dalam Al-Wabilus Shayyib yang dikarang yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia kemudian menyarankan siapa yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan anak, atau dia sudah lama menikah tetapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada dia anak,
maka hendaklah dia memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang lain, Ibnu Qayyim kemudian mengatakan pada hakikatnya tidak ada al-aqam, tidak ada yang namanya kemandulan. Yang ada adalah karena kita jauh dari Allah, kita tidak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan kita beristighfar maka Allah akan tambahkan rezeki kita dan Allah akan karuniakan kepada kita anak. Wa yaj'al lakum jannat. Yang keempat, bahwa dengan kita memperbanyak istighfar maka Allah akan memberikan kepada kita kebun-kebun. Apapun yang kita tanam maka Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan, Allah berikan buah. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah pun akan mengalirkan sungai-sungai. Ketika hujan sudah turun, kemudian sungai juga sudah mengalirkan air, maka apa yang kita tanam insyaallah akan memberikan hasil yang baik. Inilah salah satu kisah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kejadian yang lain, pada suatu kali Al-Imam Ahmad bin Hanbal melakukan perjalanan ke sebuah daerah. Lalu kemudian karena sudah kemalaman, Imam Ahmad bin Hanbal kemudian singgah di masjid untuk menginap. Tetapi kemudian tiba-tiba masjid itu sudah tertutup, masjid sudah terkunci, dan kemudian penjaga masjid memberikan kepada Syekh Ahmad bin Hanbal untuk tidak menginap di dalam masjid itu, sehingga kemudian dia menginap di luar masjid. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Ahmad bin Hanbal kemudian mengatakan, idzan anamu ma'aqamu alaihi. Kalau begitu saya tidur di atas tempat berdiri saya. Kenapa? Karena dia dilarang untuk masuk ke dalam masjid untuk tidur. Tiba-tiba kemudian lewatlah salah seorang penjual roti. Penjual roti ini melihat Syekh Ahmad bin Hanbal yang sedang menginap di luar masjid Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian orang ini menawarkan kepada Syekh Ahmad untuk menginap di rumahnya. Dibawalah Syekh Ahmad bin Hanbal datang ke rumahnya, dan kemudian di sanalah dia menginap. Pada saat sampai di rumah tukang roti ini, maka kemudian Syekh Ahmad bin Hanbal memperhatikan apa yang dilakukan oleh tukang roti itu. Sepanjang malam orang tukang roti ini memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pada pagi harinya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Ara'aita samarat istighfarika?" Wahai sahabatku yang telah memberikan kepada kami tumpangan untuk menginap, apakah Anda sudah melihat buah dari Anda memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda sudah melihat buah istighfar Anda yang banyak itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban sang tukang roti? Dia kemudian mengatakan, ra'aitu kullaha illa wahidatan. Semua apa yang telah saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ujibat da'wati, doa-doa saya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang saya minta kepada Allah kabulkan kecuali hanya satu. Sampai hari ini di antara permintaan-permintaan saya, permohonan-permohonan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, semua doa saya diijabah oleh Allah kecuali satu. Lalu kemudian Syekh Ahmad bin Hanbal bertanya, apa itu yang belum dikabulkan oleh Allah wahai saudaraku? Sang tukang roti kemudian mengatakan, wahai Syekh, saya pernah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat dan dipertemukan oleh ulama besar yang bernama Ahmad bin Hanbal. Apa jawaban pada saat itu? Syekh Ahmad bin Hanbal kemudian mengatakan, Anal Imam, ana Ahmad bin Hanbal. Wahai saudaraku yang telah memberikan tumpangan menginap di rumahnya pada malam hari ini, doa Anda telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh doa Anda yang telah Anda sampaikan kepada Allah semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana Ahmad bin Hanbal, saya adalah Ahmad bin Hanbal yang selalu Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengannya. Inilah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terkait dengan persoalan dunia. Terkait dengan persoalan di akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tuba liman wajada fi istighfarihi fi sahifati istighfaran katsira. Berbahagialah orang-orang
yang dalam catatan amalnya dia melihat banyak istighfar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembaran pertama, lembaran kedua, lembaran ketiga, lembaran keempat sampai lembaran dari usia terakhir dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak melihat catatan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada mereka ucapan selamat. Selamat bagi saudara-saudaraku, bagi umatku yang di dalam catatan amalnya nanti dia mendapatkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai anak yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita juga mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika nanti dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang di antara kita, orang tua kita dan kemudian kita anak-anaknya semua dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ketika kita sedang antri untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kemudian kita melihat orang tua kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di atas dipan-dipan yang sangat indah dan istimewa. Ketika ibunda kita, ayahanda kita sudah menaiki tempat yang indah itu, kemudian mereka bertanya di hadapan Allah, "Anna li hadza ya Rabbi, ya Allah, kenapa kami bisa berada di tempat yang sangat indah ini? Kenapa kami bisa berada di tempat yang tinggi dan istimewa ini?" Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qila lahum, dikatakan kepada mereka, "Bistighfari waladikum." Kalian wahai para ibunda, kalian wahai para ayahanda, kalian berhak mendapatkan tempat yang terbaik ini karena anak-anak Anda dulu pada saat mereka hidup di dunia, mereka selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala buat kalian. Bistighfar ya waladikum, kalian berhak mendapatkan tempat yang terbaik, tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak Anda berajin beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin orang tua kita, ibunda kita, ayahanda kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ingin mendoakan, yang ingin menggunakan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surah Ibrahim, silakan di surah 14 ayat 41. Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepadaku, berikanlah ampunanmu untuk kedua orang tua kami, walil mu'minin, dan seluruh orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti. Maka inilah istighfar, inilah yang membuat kita dan kedua orang tua kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara minal istighfar wa bi riwayatin man lazimal istighfar." Siapa yang selalu memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan angkat penderitaannya. Wa ja'ala lahu makhrajan min kulli dhikin. Allah akan kasih solusi, jalan keluar atas setiap permasalahan yang dia hadapi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Maka perbanyaklah istighfar, maka Anda akan termasuk orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah. Perbanyaklah istighfar, Allah akan angkat derita kita, Allah berikan solusi, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita rezeki yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil azim, alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. ونحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسيه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلاد الشام اللهم انصر إخواننا المسلمين باليمن وفي كل مكان اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وكيل